Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memeriksa silinder, mata silinder yang tinggi ya. Simak. Mata silinder adalah mata yang melihat benda itu jadi berbayang ya. Nah, gimana cara memeriksa mata yang silindernya tinggi ya? Yang pertama yaitu anamnesa ya. Jadi kita harus tahu dulu jadi ukuran keluhan seseorang itu, ditanya nama, usia, keluhan, kacamata lama, dan penyakit. Yang kedua kita ukur ya, jadi fokusnya dahulu. Cara mengukur titik fokus nanti bisa dilihat ya di video. Saya juga ada pernah membuatnya ya. Nah, yang ketiga kita ke asias visus ya, ini intinya ya. Jadi asias visus ini meriksa mata tanpa lensa ya. Jadi caranya ini namanya cryoframe ya. Kita tutup dengan lensa occluder ya, atau penutup. Biasanya kita pakai yang kanan dulu, ya, yang kirinya ditutup. Nanti ke pasiennya kita pasangin seperti ini. Nah, pasangin seperti ini, terus kita lihat ya, disuruh lihat sampai baris mana gitu, melihat sinar lencatnya itu. Biasanya kalau orang-orang yang sinar tinggi itu sampai baris 5, atau kalau 6 meter biasanya sih baris 3-an ya, itu udah berbayang ya. Kelihatan objek tapi berbayang, nah itu udah pasti silinder tinggi ya. Atau enggak yang di baris 5 kalau jaraknya 4 meter udah berbayang, itu PCFL, itu juga kemungkinan silindernya tinggi. Yang kedua itu dengan BPS ya. BPS itu best vision sphere. Jadi kita pakai lensa ya. Nah, caranya biasanya kita ada prediksi ya. Kalau misalnya nggak kelihatan sama sekali di asias visusnya, itu biasanya -3 ke atas, jadi kita harus langsung dikasih -3 ya. Kalau misalnya E-nya kelihatan, berarti itu kemungkinan -2. Kalau EP kelihatan itu yang E kelihatan itu -2,5 maaf ya. Kalau EP itu 2. Kalau TOZ itu 1,5 ya. Kalau LPED itu -1. PCFL itu -0,75. Yang EDF CZP itu -0,5 ya biasanya kalau jarak 6 meter. Velop Z itu -0,5 juga. Kalau kelihatan DRF POTC itu -1/4 ya. Jadi gambarnya seperti itu ya. Nah, kalau mau lebih jelas kita praktekkan ya. Mas, dicoba dulu ya kacamatanya, kita tutup ya, yang sebelah kiri dicoba. Ini ya Mas. Sekarang coba perhatikan sampai baris mana bisa kebacanya. Ini saya bisa kebaca sampai baris 5 ya Mas ya. PCFL tapi masih kebayang ya. Nah, terus kita kasih -0,75 ya, karena masih berbayang. Masih maksudnya BPS-nya ya, kita coba 0,75. Pasang seperti ini di kanan. Mas, coba dengan ini Mas malah tambah berbayangnya banyak banget ya. Kalau tambah berbayang banyak, berarti kita kurangin aja ya. Jadi coba ke -0,5. Mas, dicoba ya. Ini juga masih berbayang. Nah, kalau masih berbayang lagi kita coba -1/4. Jadi emang kalau sinar tinggi itu agak susah ya. Kita coba -1/4. Ini berbayang tapi sedikit Mas. Kalau masih berbayang juga kita coba ke plus ya, +1/4. Coba dengan ini ya,
kasih plus seperempat. Nah ini lebih jelas mas. Kalau lebih jelas ke plus, coba lagi ke plus setengah ya. Kasih kita plus setengah. Coba mas dengan ini masih jelasan yang tadi mas. Karena jelasan yang tadi kita cobanya jadi BPS nya dapatnya minus seperempat ya. Setelah BPS kita pakai Dukrom ya. Nah bedanya dengan pemeriksaan biasa, kalau silinder tiki itu wajib pakai Dukrom ya, karena Dukrom itu fungsinya untuk mengecek ukuran kita benar atau enggak ya. Jadi kalau misalnya ini plus seperempat ini benar enggak ya, jadi ukurannya kalau Dukrom itu kalau misalnya plus itu harus hijau atau enggak sama jelas, kalau minus harus di merah atau enggak sama jelas. Misal kalau misalnya minus seperempat di merah ditambah jadi minus setengah di merah juga, kalau ditambah minus 0,75 di hijau berarti BPS nya tetap minus setengah ya, enggak minus 0,75, karena 0,75 itu di hijau, harus di merah atau enggak sama jelas ya. Nah kalau misalnya plus nih, misalnya ukurannya plus seperempat itu di hijau, plus setengah itu di hijau, plus 0,75 langsung berubah ke merah, berarti itu yang diambil plus setengah ya. Jadi kalau sampai berbalik ya, kalau Dukrom atau enggak sampai sama jelas. Nah kita coba praktekkan, tadi dapatnya plus seperempat ya. Tekan mas, dicoba lihat HC-HJC di warna merah dan di hijau mana yang lebih jelas atau lebih hitam hurufnya ya. Yang ini masih di hijau mas, karena di hijau kita tambah ke plus setengah ya. Ini plus setengah. Kalau dengan ini mas, ini malah lebih di, kalau hijau agak berbayang ya, tapi lebih hitam di hijau mas. Karena masih di hijau kita tambah lagi ya plus 0,75 itu. Kalau yang ini mas, ini masih di hijau sih hitamnya, nah masih di hijau kita tambahin jadi plus 1 ya. Ini plus 1. Dicoba lagi mas. Wah ini buram mas, jadi buram. Nah karena jadi buram berarti masih di plus 0,75, karena nggak ada yang jelas ya, buram dua-duanya. Nah ini BPS hasilnya jadi plus 0,75. Nah untuk selanjutnya kita mencari silinder ya. Silinder itu pertama kita harus nyari aksis, nyari power silinder, terus memperhalus aksis dan power silinder ya. Kita coba cari aksis ya. Jadi untuk mencari aksis itu targetnya yaitu kipas astigmat ya. Itu yang di atas biasanya kipas astigmatnya itu ada, kalau di senelan saya itu ada sekitar 9 ya, 9 garis. Ini kalau misalnya di 0 itu yang 0 itu biasanya 0 dan 180 itu akisnya itu dikali 90 akisnya 90 ya. Kalau 30 itu aksisnya 120. Kalau di 45 itu aksisnya 135. Kalau di 60 itu aksisnya 60 itu aksisnya 150. Kalau di 90 itu aksisnya 180. Kalau di 120 itu aksisnya 15. Kalau di 135 aksisnya 45. Kalau misalnya 150 derajat itu aksisnya 60 ya. Jadi kita perhatikan dulu kipas astigmat. Caranya seperti ini ya mas, tolong lihat kipas astigmatnya di atas huruf E mana yang lebih hitam ya.
garis-garisnya. Ini yang lebih hitam yang ada dua mas, ada yang ke atas sama yang ke samping dikit tuh, di kayak 90 sama 60 mas. Nah kalau ada dua seperti ini, kita ambil salah satu juga nggak apa-apa, kita ambil yang 90 nya ya. Nah untuk penambahan silinder tinggi, kita tambah silinder setengah dulu ya, tanpa ditambah plus seperempat. Jadi kalau pakai dukrom tanpa ditambah plus seperempat ya, kita coba silinder setengah seperti ini dengan aksis 180 ya, karena dia di 90 derajat. Kita cobain dulu mas, dicoba dengan ini apa lebih jelas? Lebih jelas mas, ini lebih jelas, cuma yang baris 5 aja sih masih, kalau yang 678 tuh masih berbayang. Kalau masih berbayang, kita tambah lagi ya silindernya dari setengah ke 1 dengan aksis sama ya 180. Coba dengan ini mas. Nah ini lebih jelas, tapi tetap sih kalau yang baris 678 nya itu masih berbayang dan terlihat miring ya. Kalau terlihat miring, kemungkinan dari aksisnya belum benar ya. Dicoba disuruh muterin sendiri aksisnya biar lebih jelas ya. Coba mas diputar sebelah sininya sedikit-sedikit, mana yang lebih jelas ya. Ini coba ya. Nah ini jelas mas, ini saya bisa sampai baris 6 ya. Kalau 7 nya masih ada bayangan, karena 7 nya masih ada bayangan, kita tambahin aja ya silindernya dari setengah ke dengan aksis yang sudah diputar ya. Ini aksisnya sekitar 165, kita kasih 1,5 ya, kita kasih 1,5, cobain. Coba dengan ini mas, lebih jelas lagi. Wah ini jelas mas nih, sampai baris 8 bisa DLF OTC, yang 9 juga bisa nih LEF ODP CT, yang ke 10 ZLVOCFDO. Kebaca sih yang 10, cuma agak mikir dikit ya mas. Ini karena di sini jaraknya 4 meter, kita udah sampai 10 nih, tapi masih belum dikit. Tambahnya jangan setengah, sedikit aja 1/4 ya. Dari 1,5 kita coba ke 175 ya. Nah seperti ini, kita tambahin ke 175. Apakah udah jelas? Jadi coba mas. Wah ini jelas banget mas, ELPCTFDO ya, ini jelas banget nih. Kalau sudah jelas, kita cek lagi ya ukuran kita benar nggak melalui dukrom. Jadi kita lihat lagi dukromnya. Coba mas dukrom, lihat lagi HJT nya udah sama jelas atau lebih jelas di merah atau di hijau ya. Ini sama jelas sih mas, lebih sama jelas, sudah jelas semua ini mas. Nah udah jelas semua, kita tutup ya. Nah itu cara untuk mencari silinder tinggi ya. Jadi kalau untuk silinder tinggi kita perlu dukrom ya untuk mengecek ukurannya. Nah setelah itu kita ke kiri ya. Untuk mata kiri kita cobain, karena untuk silinder tinggi udah dapat ya. Kita untuk yang mata kiri juga kita coba lagi. Coba mas untuk mata kirinya dicoba. Kalau ini hampir jelas semua sih, cuma yang 9-10 agak buram ya. Nah, kalau untuk 9-10 agak buram, kita coba minusnya 1/4 dulu ya. Kita coba minus 1/4, sama aja mas, karena sama aja. Kita coba di plus 1/4 ya, takutnya dia kena plus. Coba dengan ini juga sama aja mas, tapi bukan plus juga ya, minus bukan, plus bukan.
dekat. Nah kalau seperti itu kita langsung coba lihat loop eldernya ya, lihat dupromnya jelas di mana. Coba Mas lihat HC/HJC nya di merah atau di hijau, yang lebih hitam atau lebih jelas ya. Ini lebih jelas di hijau Mas, karena lebih jelas di hijau kita tambahin plus 1/4. Kalau dengan ini Mas, kalau ini sama jelas sih Mas, karena sudah sama jelas. Kita cek ya, kalau dia di 910 nya gimana, masih ngeblur Mas. Karena masih ngeblur, kita cari aksisnya dulu ya. Coba perhatikan garis-garis di atas huruf E, mana yang lebih hitam ya. Ini yang lebih hitam yang ke atas Mas, ke atas ke pinggir tuh. Karena ada dua, kita cari yang salah satunya aja ya, yang ke atas aja. Kita cari yang 180 dengan silinder sedikit aja ya, karena hurufnya juga sedikit. Kita tambahin silinder tambah jelas sih Mas, cuma masih berbayang. Karena masih berbayang, kita tambahin lagi ya, jadi silinder setengah. Coba ini jelas Mas, cuma agak-agak ngeblur ya. Karena agak ngeblur, kita coba cari aksisnya dengan diputar ya Mas. Coba puterin Mas, mana yang lebih jelas ya. Yang ini Mas. Nah ini bisa sih Mas sampai baris 10 ya, karena dia udah lebih jelas. Kita coba duprom lagi ya, apakah ukurannya masih benar. Mas coba lihat HC/HJC nya di merah atau di hijau yang lebih jelas. Sama jelas ya Mas. Kita buka ya penutupnya, ini jelas Mas ya, sampai 10 bisa kebaca ya. Z, L, F, D, C, C, T, D, O sudah kebaca semua. Kita masuk ke balancing ya. Kita balancing. Caranya balancing itu ditutup sebelah, mana yang lebih jelas ya, jadi menyeimbangkan kejelasan. Coba Mas tutup sebelah mana yang lebih jelas ya. Ini udah sama jelas Mas. Kalau udah sama jelas, kita loop elder ya. Kita masuk ke loop elder, ditambahin plus 1/4 lagi ya. Tambah buram, karena tambah buram berarti ukurannya tetap di yang tadi ya, yang awal. Terus setelah itu kita lakukan trial ya, tes jalan. Nah dicoba jalannya. Jelas Mas, ini udah jelas. Karena udah jelas berarti si ukurannya udah pas ya. Untuk ukurannya yang kanan itu, yang kanan itu plus bukan minus ya, plus 075, silindernya 175, aksisnya 165. Untuk yang kiri plus 1/4, silindernya setengah, aksisnya 30. Sekian ya yang bisa saya sampaikan cara mencari silinder tinggi ya. Mau silinder berapapun, dengan cara itu kita bisa nyarinya ya, asalkan bisa ada dupromnya. Untuk duprom bisa dibuat sendiri ya, dicari di Google lalu di print ya, itu bisa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang cara memeriksa mata silinder tinggi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.